Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore. Ini belum malam, Sabtu malam. Ini waktunya rame-rame orang berlibur gitu ya, mulai berlibur. Tapi kita masih nongkrongin HP kita masing-masing untuk mengikuti dialog teman aksi bulan Agustus ini. Teman-teman sekalian, teman aksi sekalian, untuk edisi Agustus ini kita akan ditemani obrolan malam ini bersama Kak Munawar. Nanti Kak Munawar dari TC IPM, TC PPIPM ya. Jadi IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kepengurusan pusat. Nanti ada Kak Munawar. Kak Munawar ini adalah salah satu penggiat digital campaign gitu ya, terkait isu TC atau isu pengendalian tembakau. Nah, selain itu, nanti kita juga akan ditemani sama Kak Nafa. Kita sambil nunggu Kak Nafa bergabung ya teman-teman semua. Kak Nafa ini adalah Duta Anak Provinsi Banten tahun 2024. Nah, nanti kita akan bersaparia gitu ya. Kita akan ngobrolin seputar Indonesia aman, anak nyaman dalam konteks kemerdekaan itu seperti apa sih? Nah, nanti baik perspektif anak dari Kak Nafa maupun perspektif pelajar dari Kak Munawar nanti akan bercerita, masing-masing akan bercerita terkait dengan perspektif mereka kemerdekaan itu seperti apa sih dari sisi anak maupun dari sisi pelajar gitu ya teman-teman. Kita tunggu Kak Nafa dan Kak Munawar untuk bergabung. Silakan yang sudah bergabung bisa raise hand mungkin untuk memperkenalkan diri, menyapa, kita saling sapa ya teman-teman, karena obrolan dialog teman aksi bulan Agustus ini kayaknya sudah mulai lama gitu ya. Kita lama beberapa bulan tidak ngobrol gitu, ngobrol live IG, menyapa teman-teman semua, dan kita munculkan kembali agenda ini sebagai bentuk atau sebagai upaya kita melakukan edukasi bersama melalui media atau platform digital gitu ya. Oke, kita sambil tunggu yang lain, mungkin teman-teman bisa saling sapa. Boleh juga teman-teman mencantumkan komentar gitu atau tanggapan, komentar, pertanyaan di kolom komentar sambil menunggu Kak Munawar dan Kak Nafa untuk bergabung. Ini oke. Oh, ini ada Kak Dewi. Kak Dewi, halo, selamat malam, selamat sore ya Kak. Setelah ini masih sore gitu ya. Sabtu malam ini masih rame-ramenya bergabung. Selamat sore Kak Dewi. Kak Dewi. Ini teman-teman dari TC PPIPM sudah mulai bergabung, tapi sepertinya masih reload ya. Hai Kak. Halo Kak Dev. Iya, ini Ini kok gelap ya Kak Dev? iya, suaranya sudah terhubung tapi masih videonya masih. Oh, ini udah Kak, udah. Oke, udah Udah enak? aman. Ya, Oke. kita tunggu Kak Nafa untuk bergabung ya Kak. Sembari nanti kita obrolin. Ya, aku udah sedikit prolog sih kegiatan kita ini, obrolan ringan terkait dengan ya spesifik terkait anak dan pelajar gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrolin banyak hal. Halo. Hai Kak Nafa, Kok halo gitu ya Mas kita ya? Rodi. Iya. Waalaikumsalam. Kak Nafa masih muter-muter ya, di aku masih muter-muter gitu. Oh, aduh, maaf Kak. Ya Allah. Ini masih muter-muter nggak sekarang? Oke, udah aman. Udah, oke. Halo, hai. Tapi Aduh, Kak aku Nafa dengar sama Kak Kak Dev nggak nonton. Munawar. Kita putih-putih ya Kak. Iya, Iya. Kak Munawar sama Kak Inafa Iya. janjian nih dress-up-nya. Harusnya aku Ini juga nggak tadi pakai janjian dress. loh, nggak Iya. setting gitu loh. Ini tiba-tiba Harusnya tadi aku pakai aja dress. loh. Iya. Oke. Sebelum kita mulai obrolan, nanti kita akan ngobrol kurang lebih ya 60 menit lah ya, untuk nanti menyapa teman-teman juga. Nah, sebelum nanti kita mulai, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kak Munawar perlu menyapa gitu ya. Apa sih mungkin di lingkungan teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Kak Munawar ini udah cukup famous nih, udah banyak kenal. Tapi ini Kak Aduh. Nafa di forumnya Anak Banten mungkin perlu menyapa gitu ya. Begitu juga Kak Nafa. Kak Nafa ini kan duta anak
Provinsi Banten 2024 masih fresh banget gitu. Cuma nanti kita perlu Kak Nafa juga perlu untuk menyapa teman-teman dari kader-kader pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia ya Kak ini karena menggunakan akun pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, oke. Kak Nafa, apakah masih muter ya? Kayaknya Ini muter ya nggak sih? masih jelek ya, Kak? Ini sinyal. Masih perlu di-reload ya? Kak Nafa Kalau di kayaknya. aku sih Aku sih sinyal aku bagus. bagus aja ya, Kak. Kalau Oh, di bagus aku, aja. Tapi iya Oh, karena ini sama. bagus. iya. Ya. Ini baru bagus. Oke. Oh ya, teman-teman. Saya perlu spill nih, ini aku juga udah tulisin tema atau obrolan kita, topik kita pada sore hari ini ya, yang walaupun ini sudah di penghujung Agustus, tapi kita masih mencantumkan topik-topik kemerdekaan nih. Jadi kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih Indonesia itu aman supaya anak menjadi nyaman gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah sebelumnya aku ingin menyapa dulu nih ke Kak Munawar. Halo Kak Munawar, Assalamualaikum, selamat sore. Halo Kak Dep, selamat. Ini sore mau malam ya? Sore Oke, dong. atas ruang dan waktunya Kak Dep, kesempatan ini. Halo, halo semua. Hai. Ini banyak teman-teman dari PM juga loh yang gabung, teman-teman dari Kanapa juga ya mungkin banyak dari teman-teman chat juga Kak Dev banyak ya. Keren-keren. Oke, Halo. ya Kak Munawar ini adalah salah satu pegiat digital campaign yang sering banget nih membuat dengan tanda kutip konten kreator gitu ya untuk teman-teman TC pada isu TC yang sering menggawangi gitu ya isu-isu TC Iya. di kalangan anak muda Kak Eva. Jadi Kak Munawar ini banyak sekali create-nya, timnya gitu ya, kontennya untuk mengcounter isu-isu bagaimana mendorong kenaikan bagaimana mendorong untuk menekan prevalensi perokok anak di Indonesia khususnya salah satunya. Nah, Kak Munawar, apa nih aktivitas hari ini? Hari ini Sabtu masih Oke. berkegiatan atau seperti apa Kak? Eh, jadi hari ini sebenarnya sekaligus sedikit prepare terkait dengan kegiatan kita ini. Ya, tapi kita enjoy aja ya, nggak prepare banget. Iya. Kita maunya share session bagaimana apa ya, istilahnya enjoy aja lah pembahasan kita malam ini. Nah, aktiviti hari ini ya apa ngantar senior aja ke bandara gitu loh. Jalan-jalan nih Ya, ya ke ngantar airport. ya kak. Jalan-jalan ke airport ya hari ini. Ya, jalan-jalan ke airport, ngantar aja Oke. gitu. Siap. Oke, selanjutnya aku ingin menyapa Kak Nafa. Halo Kak Nafa. Halo, Kak. Oke, karena teman-teman semuanya, aku ingin prolog dulu. Tadi udah aku sampaikan, tapi aku pengen mengulang lagi bahwa Kak Nafa ini adalah Duta Anak Provinsi Banten tahun 2024. Jadi teman-teman nanti sembari menyimak obrolannya Kak Munawar, obrolannya Kak Nafa, silakan tuliskan komentar, baik bentuk tanggapan maupun pertanyaan terkait dengan topik-topik yang kita obrolin sore hari ini gitu ya. Kak Nafa, saya persilakan untuk menyapa teman-teman semua, Oke. Kak, yang sudah bergabung di online. Halo teman-teman pelajar Muhammadiyah, terus juga halo kakak moderator sama Kak Munawar. Perkenalkan, aku Nafa Kwina Sandra. Aku dari Forum Anak Banten, lebih spesifik lagi aku sebagai duta anak Bantennya, yaitu muka dari anak-anak Banten itu sendiri. Umurku 14 tahun, aku masih di jenjang SMP kelas 9. Keren, Kayak gitu, Kak. Iya, oke, kita nggak jauh keren. beda ya, Kak. Seru. Tadi kalau Ya, Nafa sampai mention usianya, saya juga pengen mendeklarasikan bahwa kita nggak jauh beda, Kak. Kita sama-sama Gen Z gitu ya, kalau lagi. Ya, Gen Z ya, ya, kayak kita. kita sama-sama Gen Z lah ya, gitu. Saya masih terkategori Gen Z gitu ya. Jadi kurang lebih semoga obrolan kita nanti antara pertanyaan yang saya sampaikan atau hal-hal teman-teman yang sampaikan nanti ya nyambung-nyambung aja gitu ya. Oke, Kak Nafa, aku langsung aja nih. Kak, ini kan mumpung masih Agustusan nih, sebenarnya dari perspektif anak sendiri, merdeka itu kayak apa sih, Kak? Merdeka itu kalau misalnya dari lembaga yang aku lagi naungi sendiri, Mm-mm. which is Forum Anak,
kemerdekaan dalam anak-anak itu di saat anak-anak itu terjamin 4 konvensi dasar mereka. Yang dimana kita juga perannya sebagai duta itu untuk memperjuangi 4 konvensi dasar hak-hak anak yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Banten. Di yang pertama itu dari 4 konvensi hak anak ada yang namanya hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak hidup untuk agar mendapatkan kehidupan yang layak, hak perlindungan karena anak-anak itu adalah masa awal manusia untuk menuju ke fase-fase selanjutnya. Jadi kita harus dan memang sudah sepatutnya anak-anak itu dilindungi gitu loh Kak. Dan itu juga udah bagian dari hak asasi manusia juga kan. Terus hak tumbuh kembang, which is semua anak itu berhak untuk bertumbuh kembang di lingkungan yang baik dan juga dengan kesempatan yang sama tanpa melihat keuangan maupun keadaan mereka. Terus juga dalam hak partisipasi di mana semua anak juga memiliki suara untuk pembangunan negeri ini gitu. Oke, Kak Nafa, dari Forum Anak sendiri ya, khususnya di Provinsi Banten, Agustusan kemarin ngapain aja sih, Kak? Kalau misalnya Agustusan kemarin, kalau misalnya dari Forum Anak sendiri, biasanya kita tuh ada kayak kampanye-kampanye ngepost tentang Hari Kemerdekaan. Itu tuh gunanya ya untuk meningkatkan rasa cinta anak-anak di Provinsi Banten akan rasa cinta ke Indonesia itu. Tapi kalau misalnya spesifik dalam event yang Forum Anak itu pasti naungi, itu ada yang namanya Hari Anak Nasional, Kak. Semua forum anak itu bukan cuma Provinsi Banten, tapi kota, kabupaten, kecamatan maupun sampai nasional itu pasti dan wajib banget untuk memeriahkan Hari Anak Nasional. Coba Kak tebak tanggal berapa? Mungkin aduh, tanggal berapa ya? Teman-teman online ada yang tahu belum ya? Hari Anak itu kapan? Ceritain dong Kak, ceritain dong Kak tentang Hari Anak itu kapan? Terus kita tuh harus seperti apa sih gitu? Sebelum itu mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak tahu ya tentang Forum Anak itu sendiri. Forum Anak itu lembaga yang langsung dinaungi oleh pemerintah, lebih tepatnya Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Jadi memang aspirasi yang akan kami tampung itu akan langsung diperoleh langsung ke pemerintah itu sendiri. Jadi di Hari Anak itu diperingati pada tanggal 20 Juli setiap tahunnya, dan itu adalah sebuah event besar dan wajib di setiap forum anak kota, kabupaten, kecamatan, sampai nasional di wilayah mereka masing-masing. Kalau misalnya untuk Hari Anak Nasional itu nggak jauh-jauh dari kompetisi-kompetisi yang akan mengasah skill anak-anak itu sendiri Kak. Jadi sebelum hari puncaknya di Hari Anak Nasional bakal ada yang melengkapinya itu Kak. Jadi itu nanti bakal ada event-event kayak lomba-lomba, entah atau nggak seminar. Dan kalau misalnya di Provinsi Banten, which is di FAB sendiri, itu ada yang namanya Tura atau tur ke sekolah-sekolah. Tura ini itu gunanya terakhir kali di tahun ini tuh kita ke Munzer SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Itu kita itu jadi ke sekolah-sekolah tuh untuk mengedukasi mereka tentang permasalahan-permasalahan anak yang marak banget di lingkungan sekarang, terus entah juga edukasi dan sebagainya. Terus banyak juga kampanye-kampanye online maupun online yang kita buat dan gerakan-gerakan untuk menyadarkan anak-anak di Indonesia maupun mengembangkan mereka agar mereka tuh berani untuk berbicara mengenai opini, pendapat, dan perasaan mereka gitu-gitu Kak. Jadi banyak deh kalau misalnya membahas Han. Bisa sejam ya, benar. Iya. Oke, ya nggak apa-apa Kak. Kita sharing-sharing. Memang kita obrolinnya maksimal 60 menit biar clear nih, biar teman-teman juga tahu. Oh ternyata forum anak itu bukan hanya forum perkumpulan anak buat main-main doang loh, tapi kita ada edukasinya, ada bentuk advokasinya tadi ya Kak ya. Beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi. Nah sebelum aku lanjut Kak Nafa, aku mau beralih ke Kak Munawar. Boleh. Halo Kak Munawar. Sinyal saya terdengar jelas. Oke, siap. Kak, sebelum aku nanya tentang kemerdekaan nih, mungkin bisa dikenalkan dulu apa sih itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Oh iya, jadi historis. Oke, baik. Jadi saya mention dulu ya terkait IPM itu apa. Kenapa pernah dengar IPM sebelum kita kolaborasi di kegiatan ini? Apakah maaf? Pernah dengar IPM atau baru kali ini dalam kegiatan kolaborasi kita? Ikatan Muhammadiyah, Pelajar Muhammadiyah. Iya. Iya betul. Untuk lembaganya sih aku belum tahu, tapi aku tahu sekolahnya. Maksudnya aku tahu karena teman-teman aku juga banyak yang bersekolah di Muhammadiyah dan memang bagus.
Oh, siap, siap, siap. Oke, jadi Arunut, jadi IPM ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah, organisasi yang kemudian secara basis masa itu pelajar. Nah, di usia-usia kenapa nih yang di SMP, SMA sampai ada sih yang sekarang eh, yang sudah kuliah tapi tetap ber-IPM karena kami punya secara regulasi secara umur itu 24 tahun masih bisa ber-IPM. Nah, itu sedikit sih. Selebihnya kalau mau tahu lebih banyak kayaknya kenapa boleh sih gabung ke IPM. Oh, siap, siap. Siap, siap, Kak. Oke, jadi itu. Nah, terkait dengan itu, eh KDF dengan forum anak ya, istilahnya saya sebagai representasi juga dari Tobacco Control, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang kemudian bergerak daripada bagaimana edukasi terkait dengan bahaya rokok itu. Jadi IPM ini punya tim kerja yang kemudian punya 11-12 sih kerja-kerja mungkin dari teman-teman forum anak yang kemudian hadir sebagai edukator di teman-teman kita, teman-teman pelajar terkait dengan bahaya rokok dan ya kira-kira bagaimana cara kita mengkanter hal-hal tersebut lah kira-kira gitu. Kadep itu mungkin sedikit Kadep terkait dengan background Oke, organisasi. perkenalan gitu ya, perkenalan apa Iya, sih PM itu dan kegiatannya sebenarnya ngapain hmm, aja gitu. Oke, iya, Kamu Nawar, saya tadi Kamu Nawar meng-highlight bahwa IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, aku ingin tahu nih Kak, iya. kita ingin tahu sebenarnya dari sisi pelajar memaknai suatu kemerdekaan itu secara umum seperti apa sih Kak? Oke, baik Kak Dep. Kenapa? Jadi kami dalam hal menafsirkan kemerdekaan itu dalam hal pelajar itu adalah kebebasan dalam berekspresi. Jadi merdeka itu adalah kebebasan sebenarnya. Adalah suatu hal yang kemudian kita keluar daripada belenggu yang keterbatasan itu menjadi tidak terbatas. Nah, jadi ketika kita keluar daripada hal tersebut, kita akan menghasilkan yang namanya kreativitas, yang namanya sebuah ide kreatif. Jadi kita tidak terpaku dalam segmentasi yang kemudian sangat menyempitkan diri kita. Nah, itu yang maksud dengan kemerdekaan. Jadi pelajar bebas berekspresi, bebas berinovasi, pelajar bebas berkarya, sehingga goals-goals yang kemudian akan dia inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi kira-kira gitu sih Kadep bahwasanya kebebasan itu adalah akan mewujudkan kreativitas, mewujudkan ide kreatif di dalam diri seorang pelajar. Itu Kadep. Ya, oke Kak. Tadi kamu Nawar meng-highlight bahwa pelajar yang merdeka adalah pelajar yang bebas gitu ya, sehingga mampu mengoptimalkan bentuk-bentuk kreativitasan mereka gitu ya. Kak, aku mau Iya. cerita nih. Jadi kemarin waktu aku sepulang sekolah, tahun kemarin kan baru kelar sekolah gitu ya. Apa namanya, pulang sekolah itu sempat berjalan di tempat umum gitu ya, tempat umum dan di situ aku melihat bahwa memang tempat itu tuh ya ada tanda silang gitu ya, dilarang merokok gitu. Tapi faktanya aku mendapatin orang-orang di sekitar aku tuh yang merokok dengan sebebas-bebas mungkin gitu. Sehingga aku tuh merasa terganggu sehingga kebebasan aku sebagai seorang pelajar yang kala itu aku masih pakai seragam, itu tuh aku ngerasa nggak sebebas itu loh gitu. Ternyata masyarakat tuh banyak yang melanggar beberapa peraturan atau himbauan gitu ya yang sudah tertulis di tempat-tempat umum. Nah, tadi Kak Munawar menjelaskan bahwa salah satu program kegiatan gitu ya, program kegiatan teman-teman TC IPM atau Tobacco Control Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah bagaimana mengkontrol atau mengedukasi masyarakat akan bahaya konsumsi produk tembakau yaitu rokok gitu. Nah, ketika melihat fenomena-fenomena yang seperti itu, gimana sih Kak respon teman-teman TC IPM? Ya, baik Kadep. Jadi
betul sih. Maksudnya karena IPM ini adalah basisnya pelajar yang kemudian orientasinya ya pasti memberikan eh, kata apa ya, tagline-nya sekarang IPM itu impactful leadership. Nah, jadi bagaimana kita berdampak secara apa? Secara universal, secara menyeluruh. Nah, kira-kira sih bagaimana dalam situasi yang kemudian kita ingin bebas dalam hal mendapatkan kesehatan, kita ingin bebas dalam hal memberikan hak-hak kita sebagai seorang pelajar untuk hidup selayaknya orang yang mendapatkan kesehatan itu. Nah, tetapi dalam lingkungan kita ada saja distraksi-distraksi yang kemudian hadir, yang kemudian mempengaruhi itu. Nah, sebagai langkah taktis yang seharusnya kita lakukan hari ini adalah IPM sendiri atau tobacco control hari ini itu berorientasi kepada tax ban ataupun bahaya iklan rokok itu sendiri, Kak. Nah, kami mengupayakan hari ini kesadaran itu sebenarnya harus timbul dalam internal kita, dalam diri kita secara pribadi, bahwasanya ya ketika kita tidak mampu bermanfaat kepada orang lain, ya setidaknya jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Nah, sama halnya itu, Kak, yang kemudian sudah jelas dilarang merokok, tetapi masih ada yang kemudian secara mungkin antara sadar dan tidak bahwasanya di sana dilarang atau tidak. Nah, sehingga dilakukanlah aktivitas merokok di lingkungan itu dan orang-orang terganggu dan dia tidak menyadari itu bahwasanya orang-orang itu terganggu, teman-teman sekalian, ataupun kita sebagai seorang pelajar. Nah, kuncinya hari ini adalah bagaimana kemudian kita berperan penting dalam hal penyadaran itu, penyadaran yang kemudian menimbulkan proses kesadaran pribadi itu. Nah, ketika dalam sebuah buku menyatakan revolusi yang baik itu adalah revolusi dalam diri sendiri, revolusi memulai dari langkah kita sendiri gitu loh. Jadi itu sih Kadep yang kemudian perlu kita lakukan dan perlu kita highlight kembali bahwasanya perlu ada kesadaran-kesadaran yang kita lakukan, plus kita sebagai civil society yang kemudian punya peran penting juga harus melakukan langkah-langkah yang kemudian mampu menyadarkan orang lain. Kira-kira gitu, Kak Dev. Oke, ada quote bagus banget tadi yang aku coba highlight, aku coba catat juga bahwa yang disampaikan Kak Munawar, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, setidaknya kita jangan merugikan orang lain. Keren banget sih itu kalimatnya, Kak. Aku nyambung tadi yang disampaikan oleh Kak Nafa. Hai Kak Nafa. Halo Kak, masih di sini. Oke, kenapa tadi ada 4 gitu ya, 4 poin misi ya Kak, misi Forum Anak. Iya, konvensi hak 4 poin konvensi hak anak. Salah satunya adalah hak perlindungan. Nah, bagaimana sih Kak teman-teman Forum Anak? Sebelumnya forum anak ini pernah ada edukasi nggak Kak terkait dengan bahaya konsumsi rokok? Oh, oke Kak. Jadi sebenarnya Kak, kalau misal dari data dan riset setiap kepala DP3 AKB dari setiap wilayah di Indonesia ini, pasti akan selalu ada yang namanya permasalahan tentang rokok, baik antar sebuah kelompok maupun dari individu dari setiap remaja itu sendiri. Nah, gimana nih caranya agar at least mengurangi lah angka yang dari setiap tahun ke tahunnya. Peran kita di situ dimainkan. Jadi gimana kalau misal dari FAB maupun fakultas yang memang saya ada di dalamnya, kalau dari kita sendiri, kita tuh ada yang namanya ngadain kayak ini Kak, kampanye online. Kampanye online itu tuh melalui ya media digital, entah poster maupun video-video edukasi dan sebagainya melalui laman Instagram Eva Banten yang saya lagi pakai untuk live ini. Kalau dicek banyak banget postingan-postingan edukatif lainnya. Terus juga selain itu ada yang namanya kita kampanye offline. Kampanye offline itu yang tadi aku bilang, kalau di Forum Anak Provinsi Banten sendiri ada yang namanya Tura. Jadi sebelum Hari Anak Nasional kita ada ke sekolah-sekolah, kita tuh mensosialisasikan dan mengkampanyekan mengenai isu-isu anak yang sedang maraknya.
sebagainya. Terus cara menekankan cara menekankan angka untuk anak-anak menggunakan rokok itu sendiri juga, kalau misal dari setiap kota kabupaten itu biasanya beda-beda Kak. Tapi kalau misal dari fakultas dan FAB yang memang ada saya, itu tuh kita itu juga ada yang namanya kayak setiap 6 bulan atau enggak 12 bulan sekali ada yang namanya KTP, kawasan tanpa rokok. Jadi di mana FAB itu memfasilitasi Google Form untuk setiap forum anak kota kabupaten di Provinsi Banten untuk melaporkan di mana saja IPS, iklan promosi sponsor rokok. IPS ini, tapi kan maksudnya IPS ini kan memang maksudnya udah biasa aja kalau zaman sekarang tentang rokok dan sebagainya. Yang membedakannya itu adalah yang sangat amat kita highlight itu di mana kalau misalnya peletakannya itu kayak contoh di tempat bermain anak-anak atau enggak di tempat layak anak, itu bakal langsung di disband dan bisa dicopot gitu-gitu. Jadi memang ada antisipasi dari kita untuk melaporkan dari setiap forum anak dan kota kabupaten masing-masing di Provinsi Banten gitu kan. Ya, oke Kak. Berarti secara tidak langsung forum-forum anak ini tidak hanya ada di provinsi ya Kak, tapi di kabupaten, kota, di bawahnya juga ada ya forum-forum anak dan melakukan gerakan yang sama Kak? Iya. Dan sepelajar saya Kak, memang untuk angka rokok ini dan sekarang kan rokok apalagi ada vape, jenis vape, which is pakai nikotin, benar. Iya. Anak-anak sekarang itu ngerasa kalau orang yang pakai vape atau nggak pot gitu kayak yang panjang itu ya Kak ya, itu tuh keren, itu tuh kayak anak muda banget lah. Dan justru rasa-rasa kayak gitu tuh yang salah satu efek digitalisasi. Jadi peran kita tuh gimana caranya menciptakan lingkungan internet yang sehat juga gitu di setiap forum anak itu gitu Kak. Kan kalau misal faktor Iya, karena apa tadi Kak Nafa meng-highlight bahwa kita juga melakukan edukasi tentang bahaya merokok melalui platform digital maupun konvensional yang secara offline gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak, selain edukasi tadi kan teman-teman forum anak ini juga melakukan advokasi gitu ya. Pernah nggak sih Kak forum anak, khususnya forum anak Banten ini melakukan advokasi terhadap anak korban rokok gitu ya. Artinya si anak ini sebenarnya nggak ngerokok, tapi dia menjadi korban merokok gitu. Pernah nggak Kak melakukan advokasi seperti itu? Jadi kayak mereka tuh terpapar entah karena lingkungannya maupun orang tua gitu-gitu ya Kak ya. Iya. Kalau untuk advokasi secara langsung di event tour dan sebagainya, terus terang aku belum pernah ikut Kak, karena itu tuh biasanya kan forum anak ini bukan cuma tentang duta, tapi ada juga pengurus BPH dan sebagainya. Jadi biasanya itu yang terjun itu memang yang available dan sebagainya. Dan di tahun ini itu kebetulan banget aku itu jadwal aku lagi nggak bisa, jadi nggak bisa ikut. Tapi kalau misal implementasi yang memang aku mengadvokasi secara langsung anak-anak di Provinsi Banten itu ada banget. Dan itu terjadi di lingkungan aku sendiri. Jadi banyak banget teman-teman aku tuh ya Kak, yang emang mereka itu ngerokok. Sekarang tuh bukan rokok Kak, tapi vape ya. Mereka tuh vape kalau anak-anak zaman sekarang. Mereka itu vape entah karena lingkungan mereka, salah satu faktor terbesar itu pasti teman-teman. Itu pasti Kak, dan memang nggak tahu ya, itu memang udah tabiatnya kali ya Kak, anak-anak sekarang tuh meniru teman-temannya dan nggak punya fondasi diri gitu loh. Bener yang kata kakak tadi, kalau misalnya kita itu sebelum ke orang lebih baik diri kita tuh dibenerin dulu. Nah, anak-anak Provinsi Banten sekarang tuh mungkin anak-anak Indonesia ya Kak, masih kurang banget rasa untuk penegakan diri mereka sendiri dan sebagainya. Jadi mereka itu biasanya ikut ke temen atau enggak dari papa mereka. Biasanya papa mereka itu ngerokok atau enggak ibu mereka dan sebagainya. Jadi kayak karena mereka ngelihat keluarga mereka udah biasa dan maksudnya nggak dilarang juga, yaudah mereka coba-coba, ternyata ketagihan. Awal-awalnya pasti tahap awalnya itu bukan karena mereka itu pengen mencoba, tapi karena mereka stres Kak. Mereka nyari pelarian. Anak-anak ini pasti nyari pelarian, entah karena stres akademik, percintaan, teman-teman dan sebagainya. Mereka lari lah ke rokok, nge-vape, ngisep. Terus mereka tuh bilangnya gini, ada teman aku yang bilang, iya Naf, kalau misalnya gue ngisep rokok, terus gue keluarin, itu tuh rasanya stres gue juga hilang. Nah, gitu ya. Justru jawaban-jawaban kayak gitu kan yang sebetulnya kalau misal dari orang-orang yang memiliki advokasi untuk justru untuk kita ya Kak, untuk orang-orang kayak aduh jangan deh, itu kan nggak bagus untuk di masa depan kamu dan sebagainya, itu kayak
apaan sih, pasti kayak gitu. Tapi di mereka itu masih yang kayak, ah enggak ah, YOLO aja, you only live once, kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak, Iya, iya, iya. ya jadi paling advokasi yang bener-bener memang aku bisa lakuin ke mereka-mereka, ke kelompok maupun teman-teman aku sendiri, aku coba pendekatan gini dulu ke mereka Kak. Aku pendekatan kayak, aku nggak langsung edukasi mereka tentang bahaya dan sebagainya. Karena kalau kayak gitu, pasti yang ada kita tuh dijudge. Karena peran duta anak ini tuh bukan cuman sebagai kita itu pelopor dan pelapor Kak, tapi gimana caranya kita juga bisa ngerangkul sekitar kita, bisa ngerangkul teman-teman kita, anak-anak di Provinsi Banten. Jadi aku ngedeketin mereka bukan cuman sebagai duta, tapi Iya, iya, sebagai oke, oke. sahabat mereka, sebagai teman mereka. Aku sisa banyak Tempat sama mereka sharing biasanya. gitu ya. Iya, Gimana sharing. caranya Terus bersosial gitu, tempat iya, sharing. bener-bener. Terus di saat mereka udah maksudnya kayak membahas tentang ranah alasan kenapa mereka merokok, menyentuh hal-hal yang kayak gitu-gitu yang membuat kecanduan dan sebagainya, aku mulai masuk. Di situ justru penjelasan-penjelasan ilmiah maupun kayak pendekatan diri yang yang aku gunain ke mereka itu biasanya lebih masuk. Kalau misalnya mereka memang udah percaya sama kita, terus aku jelasin. Terus juga kan kalau misalnya dari data Tembakau Pemuda Global 2019 ya kayak yang sempat aku baca juga, 40% pelajar Indonesia berusia 13 sampai 15 tahun itu udah hampir pernah semuanya ngekonsumsi tembakau, vape dan rokok dan sebagainya kayak gitu-gitu Kak. Terus biasanya aku langsung pakai data juga kayak prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013 juga ya Kak. Itu tuh naik jadi dari 7,2% ke 9,1% di 2018 kayak gitu-gitu. Terus gara-gara aku memaparkan fakta ilmiah maupun secara agamais dan sebagainya, biasanya mereka tuh langsung tergerak gitu ke hatinya. Dan biasanya satu hal yang paling biasanya menggerakkan hati mereka itu di saat aku bilang kalau kayak gini bisa ngecewain orang tua. Itu tuh pasti mereka langsung kayak peace banget hatinya. Tapi kalau Iya, iya, misalnya iya. memang broken home dan sebagainya, biasanya aku bilang kalau kamu nggak menjadi yang terbaik untuk diri kamu sendiri dan menjadi penopang diri kamu sendiri, nggak akan ada yang bisa ngelakuin itu sehebat itu selain diri kamu sendiri. Mereka pasti langsung kayak, oh iya ya. Terus pasti duit yang mereka gunain buat hal-hal yang adiktif itu, yang berbahaya itu, bisa mereka gunain entah untuk daftar lomba dan sebagainya. Kayak gitu-gitu kali ya efek yang aku lakuin. Oke, terima kasih Kak Nafa. Tadi kayaknya banyak banget ya kegiatan-kegiatan forum anak, khususnya terkait untuk pengendalian konsumsi rokok di anak gitu ya, anak baik secara edukasi maupun bentuk-bentuk advokasi yang sudah dilakukan kayak tura tadi ya, Tura, iya. tura kegiatan tura itu kayak turun ke bawah gitu ya, dari provinsi ke kabupaten kota. Nah, ini sebelum aku mau nanya lagi ke Kak Munawar, aku informasikan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung secara online. Jadi kami akan menyediakan 3 door prize untuk 3 penanya terfavorit gitu ya, penanya terbaik atau 3 penanggap atau penanya nanti yang kita coba filter yang terbaik. Nanti kami akan ada door prize e-wallet gitu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi simak baik-baik obrolan kita pada sore hari ini. Oke, Kak Munawar. Tadi Ya, dari sisi anak sudah dengan Kak Nafa, kita mau beralih ke spesifik ke pelajar, yaitu mereka yang sedang khususnya duduk di SMP dan SMA. Kak, tadi kan banyak ya kegiatan-kegiatan teman-teman di IPM khususnya ya terkait dengan edukasi, campaign sama dengan forum anak, campaign di media sosial maupun secara offline gitu. Nah, ada nggak sih Kak bentuk-bentuk advokasi terkait terhadap anak korban dengan tanda kutip rokok gitu, korban rokok, baik itu mereka yang memang perokok aktif maupun perokok pasif? oke, Kak Dev, terima kasih. Jadi betul. Jadi tugas kami sekarang di PPP memang agak berat karena menaungi pelajar-pelajar, bil khusus di pelajar Muhammadiyah yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang tidak bisa juga dipungkiri Kak Dev, Kak Nafa, itu banyak juga yang merokok. Jadi ini runut dari apa yang disampaikan oleh Kak Nafa tadi, ya betul. Jadi sekarang itu rokok elektronik itu sangat
istilahnya sudah jadi fashion gitu loh di kalangan pelajar. Nah, terkait dengan apa yang kemudian kami sudah lakukan di eh, IPM, khusus di TC IPM, tentunya ya bentuk-bentuk advokasi kami tentunya sebagai langkah awal itu kami riset. Jadi kami punya riset Kak Dev bersama ISD tahun 2022 itu memang sangat signifikan. Tetapi yang menjadi sorotan itu karena orientasi kami itu terkait dengan pengaruh iklan rokok itu. Kenapa terjadi perokok pemula ataupun perokok di pelajar? Nah, itu yang kami lihat sangat berkembang secara signifikan. Kita bisa lihat sekarang itu apa ya, industri rokok sangat kreatif gitu loh. Kalau kita lihat iklan itu, billboard itu, sekarang aku pernah lihat loh baru-baru itu iklan rokok yang tetapi buah semangka gitu loh. Pernah lihat? Ada ya, buah iya, mangga gitu-gitu kan, ya. kan kayak apa ya, menggemaskan gitu loh. Maksudnya inilah yang kemudian hal-hal yang kemudian hadir sebagai apa istilahnya ya, menghegemoni mempengaruhi pelajar-pelajar melihat hal sesuatu yang menarik. Nah, beberapa tahun ini kan gambar semangka itu kan diidentikan dengan Palestina, mungkin isu-isu ke apa Kemanusiaan. konflik-konflik gitu loh. Ya, kemanusiaan gitu. Jadi betul-betul istilahnya hadir sebagai industri yang kemudian melihat pelajar atau brand hari ini itu lebih kepada empati gitu loh. Nah, ini yang kemudian apa yang betul-betul kami advokasi, bahwasanya kebijakan yang kemudian karena kami lebih kepada kebijakannya Kak Dev. Alhamdulillah undang-undang terkait dengan kesehatan tahun ini telah hadir, atau PP ya, PP nomor 28 tahun 2024 itu kemudian cukup mengakomodir daripada apa yang menjadi harapan-harapan kita, baik daripada pengiklangan rokok itu sendiri, bagaimana rokok itu tidak boleh didistribusikan dari apa yang biasanya dijual satuan itu boleh, ini sekarang nggak boleh lagi. Dan ya, peiklanan itu tidak boleh dekat dengan tempat-tempat umum yang kemudian orang berkumpul, baik di tempat sekolah, ruang-ruang kesehatan. Nah, itu tidak boleh kemudian dihadirkan iklan-iklan rokok ataupun dibahasakan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, inilah yang kemudian kami lakukan, bahwasanya tetap menghidupkan kampanye. Kalau secara advokasi langsung, ya tentunya kami di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu karena mengambil sampel daripada pelajar-pelajar yang kemudian melakukan aktivitas rokok atau merokok. Nah, itu yang kemudian kita advokasi dalam bentuk penyadaran, dalam bentuk mengharapkan perubahan mindset, bahwasanya ya saya itu punya pikiran dulu apa ya, tapi ini tidak boleh sebentuk toleransi, bukan. Saya pernah dulu waktu SMP mengatakan ya, ketika kau belum punya pekerjaan dan uang itu belum engkau hasilkan secara sendiri, maka kamu belum berhak untuk membeli rokok. Nah, tapi bukan berarti nanti setelah punya kerjaan itu kamu harus merokok, tidak. Nah, tetapi itu bahasa-bahasa dulu yang kemudian saya lakukan. Nah, tetapi hari ini kita tahu betul, ketika kita konsen dalam situasi ini terkait dengan rokok ini, tentunya kita lebih sadar bahwasanya aspek kebaikannya bisa bilang tidak pernah kita lihat gitu loh. Ya, mungkin aspek kebaikan untuk para industri saja yang kemudian memasarkan rokoknya kan, karena secara ekonomis. Nah,
Karena yang kita sayangkan ketika masyarakat atau orang-orang yang kemudian seharusnya membeli beras itu justru dibelikan uangnya untuk beli rokok, itu yang kemudian kita harus kita sayangkan. Nah, dan itu real terjadi. Nah, sehingga perlu ada advokasi-advokasi, bukan apa hanya di sekolah, tetapi di ruang-ruang yang kemudian yang sifatnya keluarga, itu perlu ada kesadaran secara kolektif, kolegial. Bahwasanya ya anak-anak kan pasti melihat orang tuanya, apa yang dilakukan orang tuanya, mungkin saja dia mengambil pandangan bahwasanya orang tua saya kok merokok. Benar. Nah, dan itu ada hal-hal yang kemudian bisa menjadikan anak-anak ini menjadi perokok juga. Nah, inilah yang mungkin Kadep yang menjadi hal-hal yang kami akan gaungkan, kami akan advokasi pelajar-pelajar di IPM, di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kami dengan riset itu kita menemukan sebuah titik di mana bahwasanya ya salah satunya yang disampaikan oleh kenapa, karena stres. Nah, stres yang menjadikan mereka beralih aktiviti merokok gitu loh. Nah, sehingga menjadi suatu hal yang menjadi habits, jadi keterbiasaan mereka. Jadi selayaknya kita harus tetap gaungkan itu, bagaimana bahaya dan dampak untuk generasi kita ke depannya. Gitu loh Kak Dev. Oke. Terima kasih Kak Munawar. Tadi kayaknya serem-serem ya yang disampaikan oleh Kak Nafa sama Kak Munawar. Data-data, terus isinya itu kayaknya negatif semua ya terkait perokok. Kabar-kabar yang sedih gitu ya terkait dengan jumlah perokok anak maupun jumlah perokok di kalangan pelajar. Nah, sebelum aku nanya lebih lanjut, kayaknya pertanyaanku banyak banget ini yang belum tersampaikan. Ini aku mau menyapa ada Kak Opelia Pris yang juga menanyakan Kak. Aku sambil baca pertanyaannya Kak Opelia. Kak Nafa, Kak Munawar, pernah nggak sih capek mengingatkan orang lain tentang bahaya rokok? Gimana sih Kak cara biar kita tetap konsisten mengingatkan orang lain tentang kebaikan, khususnya stop konsumsi rokok? Mungkin aku mau mengawalinya karena ini yang di-mention dulu Kak Nafa, aku mau nanya nih ke Kak Nafa. Curhat dong Kak, gitu ya. Curhat dong Kak, pernah nggak sih kita capek ngingetin gitu ya, ngingetin apalagi orang yang kayak suka ngerokok sembarangan, terus asapnya kemana-mana, kita sebagai korban perokok pasif, pernah nggak sih Kak merasa capek gitu? Dan gimana sih kayak tips konsisten mengingatkan gitu ya, mengingatkan orang-orang terkait untuk kebaikan, khususnya untuk supaya stop konsumsi rokok. Kak Nafa dulu mungkin, silakan Kak Nafa. Oke, makasih Kak Opel. Pertanyaannya betul, Kak Opel itu dari Forum Anak Banten juga Kak. Jadi Kak Opel pasti juga tahu ya tentang apa yang topik kita bicarakan ini. Jadi ya Kak, kalau menurut aku ya Kak, capek untuk mengingatkannya sih nggak ada ya, karena aku suka kalau misalnya sama-sama membawa teman-teman ataupun adik-adik dan kakak-kakak untuk jalan yang lebih baik lagi, apalagi agar bonus demografi Indonesia di tahun 2045 lebih terjalan kan Kak, sesuai dengan visi misi pemerintah Indonesia Emas tahun 2045, which is kita adalah penerus-penerusnya di masa yang akan datang. Tapi mungkin yang capek dalam tanda arti lelah itu adalah di saat terjadinya penolakan atau debat antar kita dan orang tersebut gitu loh Kak. Jadi kayak entah perspektif mereka yang menganggap kalau ini hanya sebatang rokok atau ini hanya sebuah alat yang bisa mengeluarkan asap. Dan ini nggak akan impactful sampai ke 5-10 tahun ke depan. Kenapa sih peduli banget? Emang lu siapa? Paling kayak gitu-gitu biasanya. Dan itu agak capek ya Kak, karena orang-orang yang masih memikirkan hanya ya saat ini dan besok, itulah orang-orang yang memang sangat amat susah untuk memikirkan masa depan mereka. Jangankan masa depan mereka, kayaknya mikirin duit mereka habis minggu depan aja, kayaknya mereka nggak kepikiran gitu loh Kak. Yang penting fana mereka tuh terpenuhi. Yang penting edik gitu ya, jadinya edik gitu ya. Iya, edik gitu loh Kak. Dan biasanya orang-orang yang memang menutup diri dengan point of view yang mereka mikir, ini hidup gue, lu siapa? Itu
orang-orang gitu yang memang sangat amat sulit untuk dijangkau dan memang cukup melelahkan untuk mengedukasi mereka. Tapi mereka itu akan tahu rasanya kalau misalnya mereka merasakan gitu. Karena biasanya kalaupun kita mengasih lihat contoh yang ada di internet, kan udah banyak banget kan Kak kasus tentang perokok, apalagi kan zaman sekarang kan banyak anak muda cuci darah ya kan Kak. Iya, Itu selain karena bener diabetes, banget. iya, selain karena diabetes itu tuh bisa juga karena leukemia Kak. Leukemia itu tuh one of the factors affecting rate of the white blood cell-nya itu, karena bisa juga karena ini Kak, nikotin itu sendiri yang dikandung di pot Oke, dan oke, vape. oke. Jadi kan darah kita itu membersihkan bakteri dengan white blood cells kan Kak. Karena adanya zat kimia yang masuk, justru malah lebih bahaya vape dan pot tau Kak daripada tembakau, karena zat kimia tuh masuk di tubuh kita dan itu tuh zat asing yang kalau dalam kadar banyak itu akan berbahaya untuk tubuh kita, dan sel darah putih kita tuh akan susah dan malah overpromat mereka kayak gitu. Jadi itu bisa menyebabkan tambah lebih banyak lagi anak-anak Indonesia, anak-anak muda yang cuci darah kalau misalnya ini masih urgensi, ini mereka semua masih tutup mata gitu loh Kak. Jadi paling ya Kak, kalau misalnya cara aku tetap konsisten dan sabar dalam mengingatkan dan sebagainya, itu nggak akan cukup cuman sehari 2 hari, tapi memberikan mereka aksi dari kitanya juga, entah karena pendekatan atau perbuatan kita ke mereka, dan juga kalimat-kalimat motivasi itu pasti akan membantu mereka banget untuk menyadarkan mereka, dan yang terpenting ikhlas, karena memang kita ingin berbuat kebaikan untuk sekitar kita. Karena kalau misalnya memang udah dasar ikhlas, semuanya itu pasti mudah, dan jangankan konsisten, mau kita nggak dibayar dan secapek apapun, kalau misalnya kita ngeliat orang senang, pasti kita itu bayaran yang nggak bisa dibayar sama duit lah Kak gitu. Iya, demi kebaikan ya Kak. Demi Maksudnya, demi kebaikan, kebaikan iya. bukan hanya hari ini aja, bukan hanya asap yang sedang kuhirup nih, asap negatif kamu yang kuhirup nih hari ini, bukan hanya karena itu, tapi bagaimana kita mengedukasi untuk kedepannya gitu ya Kak ya. Oke. Betul Kak. Iya Kak. Oke. Mungkin sekarang Kak Munawar untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Opelia tadi Kak. Pernah capek nggak sih Kak Munawar dan tim teman-temannya Kak Munawar ini ngingetin temennya yang merokok, yang orang yang sembarangan banget, melepas asap rokoknya. Kenapa sih asap rokok itu nggak ditelan aja sama mereka yang rokok gitu kali ya? Pernah nggak sih Kak merasa capek gitu? Oke, apa ya? Saya tuh selalu kayak melihat secara historis founding father kita kayak Haji Ahmad Dahlan. Kak Dep mungkin pernah nonton Sang Pencerah. Pernah Kak Dep? Iya, pernah. Yang saya tuh paling ingat pada saat murid kayak Haji Ahmad Dahlan itu menanyakan terkait dengan surah Al-Maun itu, yang kemudian setiap harinya diulang. Dia bertanya gini, Kiai, kenapa sih kita selalu ini yang dibaca, selalu ini yang kemudian kita kaji, apakah tidak ada surat-surat yang lain? Nah, jadi pada yang disampaikan adalah sudah sudah berapa banyak orang yang kemudian mampu kita sedekahi. Itu isi daripada ayat itulah. Itu istilahnya ketika kita masuk kepada segmentasi hal yang rokok itu, ya sudah banyak orang yang kita sadarkan kenapa kita harus berhenti. Jadi inilah yang menjadi spirit kita, bahwasanya sesuatu yang kemudian kita lakukan walaupun kecil tetapi secara sustainable, secara berkelanjutan, itu saya rasa akan menghasilkan impact-impact yang kemudian akan bermanfaat ke depannya. Jadi jangan pernah berkecil hati terkait dengan sesuatu yang kita lakukan hari ini, memberikan penyampaian kepada teman-teman, kawan-kawan kita yang kemudian merokok. Nah, saya rasa semua itu punya proses gitu loh. Artinya memang tidak bisa langsung berhenti gitu loh. Pasti ada bentuk-bentuk yang kemudian harus kita lakukan, baik secara, kan distraksi itu, pengaruh itu secara internal dan eksternal kan. Nah, ketika
secara eksternal ini sudah terbangun, teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh tadi yang penanya atau kita semua, itu salah satu poin penting juga, karena sudah ada yang memberikan support untuk kemudian kita terhindar hal tersebut. Nah, sisa membangun kesadaran individual untuk kemudian terlepas dari hal tersebut. Jadi tetap istiqomalah dalam hal-hal kebaikan selagi hal-hal itu menjadi nilai impact baik untuk kita juga sih. Mungkin itu Kak Dev. Oke, terima kasih Kak. Senada ya sama yang disampaikan oleh Kak Nafa tadi, bahwa hal-hal yang memang berdampak gitu ya, berdampak kebaikan ya kita lakukan dengan keistiqomahan kita, kekonsistenan kita, karena impactnya bukan hari ini saja, tapi bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi ke depan yang lebih baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak a.m.i.r.i.l. Ya, aku bacanya ke Amiril gitu ya. Ini banyak dotnya soalnya. Oke, pertanyaannya. Kampanye tentang rokok sebenarnya sudah sangat ekstrim loh, karena bahkan di bungkusnya tertulis rokok membunuh. Bahkan ada gambarnya ya. Kalau kita perhatikan itu ada gambarnya loh, kayak tenggorokan yang bolong kayak gitu-gitu loh. Hal-hal yang ekstrim itu sebenarnya sudah nampak di bungkus rokok. Jujur, menurut kakak-kakak, menurut Kak Munawar maupun Kak Nafa, mungkinkah kebiasaan merokok itu bisa dihilangkan? Mungkin aku mau dengar dulu dari Kak Munawar, silakan. Mungkin nggak sih kebiasaan merokok itu bisa dihilangkan gitu? Saya bisa katakan ya dan tidak ya. Karena kenapa ya, kalau kita kembali secara historis ya, merokok itu adalah kultur sebenarnya. Jadi culture yang kemudian terbangun di zaman dahulu, yang kemudian terbawa sampai sekarang, yang kemudian berkembang menjadi rokok dari konvensional menjadi elektrik apa dan sebagainya. Nah, berbicara mungkin ya, ketika industri hari ini masih jalan, ya tentunya akan masih ada aktivitas merokok yang akan terjadi. Karena yang namanya, kita paham sih, karena yang namanya orang kecanduan itu tidak mungkin akan berhenti begitu saja. Nah, apatah lagi orang tua secara segmentasi pemikiran berbeda dengan usia-usia kita, orang-orang tua kita, itu tentunya akan sulit untuk kemudian berubah gitu loh, untuk kemudian menghindari rokok itu. Nah, tetapi ya dengan upaya yang kita lakukan, tentunya kita tidak bisa berkecil hati untuk kemudian tidak mengatakan tidak, apa istilahnya, hal itu tidak akan hilang begitu loh. Nah, saya ada hal yang unik di salah satu desa di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Nrekang. Itu satu desa itu tidak boleh ada yang merokok gitu loh. Saya pernah masuk sana dan tidak ada aktivitas merokok, betul, real. Nah, itu padahal kan di tempat itu adalah desa yang kemudian berbasis pegunungan kan. Nah, yang kemudian mungkin orang-orang yang pada umumnya di pegunungan-pegunungan itu karena dingin dia merokok. Tetapi dia sepakat bahwasanya inilah yang saya katakan, culture ataupun tradisi, kultur itu sangat berpengaruh atas fenomena sosial yang akan terjadi. Nah, itu akan berpengaruh menjadikan sebuah habit, dan itu yang terjadi di desa tersebut. Tidak ada orang yang merokok, yang mungkin saja ada tetapi dia keluar desa itu kalau mau merokok, karena secara sanksi adat itu ada. Nah, makanya saya agak senang sih, ternyata sanksi adat itu lebih memberikan efek yang kemudian efek jerah terkait dengan orang-orang yang melanggar aturan adat itu. Nah, dibanding mungkin ya, saya mention lagi ya, ini terkait dengan aturan kita yang tadi. Di Indonesia hari ini mulai ada aturan ya, kita lihat
apakah dengan aturan tersebut akan menghasilkan impact yang baik. Nah, tentunya itu yang kita harapkan bersama. Tetapi ya ketika kultur adat ini menjadi senantiasa tetap jalan, ya saya rasa agak susah ketika stigmatisasinya itu hadir sejak sejak dari dulunya gitu loh. Jadi tentunya kita tetap membangun prinsip, tetap berpikir bahwasanya hal ini bisa saja terjadi, tidak ada aktivitas merokok lagi, dan semua mendapatkan kesehatan yang baik gitu loh. Walaupun tidak semua perokok ini dia terima dengan penyampaian kita gitu loh. Ya, kita Oke, akan kira-kira mengedukasi begitu kan. ya. Kita akan mengedukasi sebagai upaya edukasi gitu kan. Oke, Kak Nafa, masih dengan pertanyaan yang sama. Tadi dari a.m.i.r.i.l. Jadi sebenarnya peringatan bahaya merokok itu kan sudah ada ya Kak, dibungkus. Kalau kita lihat di billboard, iklan-iklan rokok juga sebenarnya banyak ya, mengiklankan walaupun kecil gitu ya, di bawah kecil gitu, daripada gedenya billboard itu. Nah, berkemungkinan nggak sih Kak bahwa orang yang sudah merokok itu untuk berhenti? Oke Kak. Kalau menurut aku sendiri, aku dulu pernah nanya nih Kak ke orang tua aku. Kalau misalnya memang rokok itu buruk dan dipasarkan kalau itu adalah sebuah zat yang memang adiktif untuk kita sebagai penggunanya, kenapa masih dijual? Dan aku juga nonton kalau misalnya ternyata bos jarum pun nggak merokok gitu loh Kak. Itu Nah, balik lagi jawaban orang tua aku pasti karena ya untuk bisnis dan ekonomi dan ya balik lagi ke hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk menghilangkan rokok, menurut aku itu agak nggak mungkin ya kak, karena memang benar kata kakak tadi, kamu nawar, itu sudah jadi tradisi. Bahkan presiden pertama kita pun merokok kan kak, dan ciri khas Bapak Soekarno sendiri kan memegang rokok di tangannya gitu loh kak, dengan kopi hitam beliau kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan rokok itu menurut aku di Indonesia bahkan di seluruh dunia it's kind of impossible. Tapi kalau misalnya tadi ya kalau seperti pertanyaannya bisa nggak sih ya. orang-orang zaman sekarang ini menghilangkan habit mereka untuk merokok? Aku pengen mengambil lingkup terkecil aku yaitu adalah anak-anak itu sendiri kak. Kalau menurut aku dari sisi anak-anak sendiri itu bisa banget 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 karena aku yakin orang tua teman-teman aku ataupun anak-anak yang ada di wilayah aku dan bahkan Indonesia kalau misalnya mereka tahu anak mereka ngerokok, nge-vape dan menyentuh hal-hal kayak gitu pasti banget itu mereka orang tua mereka marah kan kak selain dari yang memang entah papa dan mamanya pengguna dan sebagainya. Jadi menurut aku ya kak gimana cara pembuatan dan implementasi dan sebagainya ya dengan cara pengawasan orang tua balik lagi. Selain pengawasan orang tua peningkatkan lagi proteksi terhadap anak itu sendiri dan bukan cuma tentang keluarga, lembaga keluarga maupun orang tua, lembaga terkecil untuk menaungi anak ini dan memperhatikan anak ini. Tapi sekolah pun sangat amat harus memperhatikan anak-anaknya juga. Menurut aku, kalau dari sekolahku sendiri ya kak, anak-anak yang merokok ataupun menyentuh vape dan sebagainya itu bisa langsung kena surat peringatan. Dan ya bisa diskorsing dan sebagainya kalau memang sudah sangat berbahaya dan diulang-ulang terus dan SP pun nggak mempan gitu di dia. Dan menurut aku langkah yang sekolah aku gunakan itu baik dan cukup ini juga ya kak keren juga ya karena nggak semua sekolah tuh berani mengambil langkah kayak gitu untuk ya balik lagi untuk menciptakan anak-anak yang taat selain taat dengan aturan mereka tuh menjauhkan larangan-larangan yang memang berbahaya untuk mereka dan dari segi agama pun buruk gitu kan kak. Terus selain dari pengawasan keluarga, orang tua dan sekolah, menurut aku gimana caranya balik lagi ya kak pendekatan diri dari orang tua ke anaknya. Orang tua tuh harus banget menurut aku memvalidasikan anaknya bahwa anaknya itu keren tanpa harus mengikuti tren atau tanpa dia tuh di luar dari diri dia kayak gitu dan anaknya tuh bener-bener memang harus punya benteng diri untuk gak ikut-ikut temennya dan sebagainya dan anaknya pun mau nggak mau harus terbuka sama orang tua dan menurut aku ya kak kalau di usiaku yang sekarang privacy dengan orang tua itu ada tapi bukan berarti aku menutupi diri aku kehidupan pribadi aku di orang tua. Privacy itu hanya dalam bentuk aku tidak boleh berpakaian yang kurang sopan di depan mereka ataupun privacy aku dalam menjaga
tata krama dan sebagainya itu privacy. Tapi kalau misalnya dalam segi pertemanan dan handphone dan sebagainya, orang tua aku tuh menurut aku berhak tahu apa isinya karena aku masih atas naungan orang tua aku kayak gitu. Jadi memang peran orang sekitar itu adalah bentuk antisipasi dan gimana caranya menghilangkan habit para penerus bangsa ini kayak gitu Kak. Tapi Kak, aku sebelum itu mau say hi juga untuk ada di sini ada kepala sekolah aku dan guru-guru aku ya Kak. Oh iya, silakan Kak, silakan Halo disapa. Miss Desi, halo Pak Dani, Miss Dian dan Pak Amiril. Assalamualaikum. Halo gurunya, Halo Kak Neva. Bapak, Ibu, Miss. Salam kenal. Kakak, Kak Munawar, Kak Nafa, kita ngobrolnya kayaknya asik banget sampai kita Oh nggak kerasa iya. udah mau 60 menit, Kakak. Tapi ini aku masih punya banyak pertanyaan. Mungkin ada dua kali pertanyaan ya. Dari aku satu sama ini dari teman-teman aksi yang bergabung online ada ini Vina Raur dapat Raur Rar. gitu ya. Raur gitu ya. Oke. Oh ya, kakak-kakak semuanya, tadi di awal kami sampaikan bahwa kita akan kasih door prize gitu ya, kasih door prize untuk 3 penanya yang terfavorit, yang terunik menurut kita. Jadi teman-teman sambil menyimak bisa sambil memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sayang sekali untuk malam ini mungkin kita dua lagi ya pertanyaannya. Dari aku satu yang udah ngelis banyak banget ini pertanyaannya tapi belum sempat ditanyain, sama satu lagi dari Kak ini Vina Raur. Aku bacain ya, Kak. Padahal orang-orang udah pada tahu loh kalau rokok itu sebenarnya sebahaya itu. Tapi kenapa sih industri rokok itu masih aktif banget? Padahal kan dampaknya bukan cuma buat perokok doang, kayak perokok pasif, FYI teman-teman. Bahkan dampak rokok itu sebenarnya bukan hanya first hand itu perokok aktif, second hand perokok pasif yang terdampak oleh asapnya dan sebagainya. Bahkan juga ada namanya third hand. Mereka yang terdampak, mereka itu udah nggak ada di ruangan. Contoh, kita memasuki ruangan yang sebelumnya di situ dipakai merokok gitu ya, atau ada orang yang merokok gitu di dalamnya. Asapnya udah nggak ada, orang yang merokok juga nggak ada. Tapi karena bau rokok itu yang ada di ruangan itu juga bisa berdampak pada kita yang sebenarnya kita nggak merokok gitu. Artinya segitu impactfulnya loh komponen-komponen negatif rokok itu berbahaya bagi orang lain. Oke, kita kembali. Itu tadi intermezzo informasi saja ya, karena tadi Kak ini Vina Raur tadi sambil emotnya nangis gitu. Kenapa sih industri rokok itu masih aktif aja? Padahal kan dampaknya bukan cuma buat perokok doang. Yang sering tadi dari obrolan kita yang sering mention terkait industri rokok adalah Kak Munawar. Jadi aku mau mempersilakan Kak Munawar untuk memberikan komentarnya dulu. Silakan Kak Munawar. Oh iya. Dari ini Vinara. Wow. Raul. Oke. Oke. Ya. Pada umumnya orang tahu memang bahwasanya rokok itu berbahaya. Ya. Tetapi ada tapinya gitu loh. Nah ini runut sih dengan industrinya. Nah ketika kemudian kita melihat yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada sisi ekonomi yang kemudian dibangun oleh industri, maka ya tidak dilihat lagi dalam aspek kesehatannya. Inilah yang sangat berbahayanya sih sebenarnya. Jadi kadang keuntungan secara materi ataupun ekonomi itu meminggirkan persoalan kemaslahatan ataupun kesehatan ini. Nah, kenapa industri rokok masih aktif ya? Itu karena ini penyumbang juga untuk negara ini, walaupun Kak Devi bisa jelaskan sih sebenarnya terkait dengan cukai rokok gimana sih pada nyatanya gitu loh, apakah betul-betul punya impact atau sekedar sebuah framing aja gitu loh. Nah dan saya rasa ya ketika kemudian kita hari ini sadar, orang-orang yang sadar, dan saya rasa
ya tidak sedikit juga orang yang sadar terkait dengan bahaya rokok itu dan kemudian menghindarinya. Ada yang sadar tetapi tidak bisa menghindarinya karena dia telah melakukan apa istilahnya, dia telah mengkonsumsinya dengan sejak lama, bahkan ada teman saya dari kelas 4 SD sudah merokok. Wow. Nah itu ya kira-kira mungkin di usia-usia seperti itu dia belum tahu sebenarnya kira-kira ini bahayanya rokok apa sih, iya kan? Nah, Benar-benar. itulah yang kemudian terbawa menjadi doktrin tersendiri untuk dirinya. Kenapa kemudian masih ada aja yang merokok. Nah, yang kemudian perlu kita lakukan hari ini ya edukasinya kita harus lebih kuatkan, masifkan ya. Kenapa juga yang kemudian di forum anak ini saya rasa bersentuhan banyak langsung dengan anak ya. Tapi ya itu anak ini bukan tentang rokok aja sih, sebenarnya masih banyak juga, tetapi saya rasa isu rokok ini sangat seksi juga karena sudah menjalar sampai kepada anak-anak yang kemudian masih usia bahkan baru lahir pun sudah ini sudah merasakan dampak daripada distraksi daripada rokok itu sendiri. Ini yang kemudian harus kita hadirkan bahwasanya edukasi itu mulai mungkin proses ya, mungkin kalau aku kan di genre juga dimention aja sih Kak. Kenapa kan ya istilahnya pendidikan keluarga itu bukan sejak dia mulai berkeluarga, tapi sebelumnya itu loh istilahnya bagaimana dia paham terkait dengan hal itu sehingga dia betul-betul punya ilmu, punya kesadaran, punya kemampuan, sehingga punya kemampuan untuk mengkanter hal-hal yang kemudian bisa merusak daripada anak-anak itu. Kira-kira gitu sih Kak ini Piran, wah gitu loh, sehingga kita semua sehat lah, kira-kira begitu loh. Oke. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Kak Munawar untuk tanggapannya. Mungkin sekarang Kak Nafa nih untuk pertanyaan terakhir sebelum dari aku ya. Aku mention sebelum dari aku karena aku mau bertanya juga terakhir. Kenapa sih Kak industri rokok ini tetap ada padahal kan memang kita udah jelas nih bahwa bahaya akan konsumsi rokok. Oke, makasih Kak Venerar untuk pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari audiens juga ya Kak. Sekalian penutup juga. Jadi menurut aku, kayak tadi udah aku bilang, industri rokok ini akan tetap ada karena tadi benar kata kamu Nawar kalau udah jadi kultur di negara kita. Dari zaman Majapahit lah Kak, istilahnya, peribahasanya memang udah ada rokok-rokokan kayak gini, entah ya jadi untuk kretek. orang-orang, ya udah memang udah kayaknya dulu juga prabu-prabu pada ngerokok Kak, ngelawan perang-perangan ya kan gitu. Jadi kayak untuk dihilangkan memang menurut aku nggak bisa, tapi gimana caranya kita mengantisipasi dengan hal-hal yang udah aku sebutin kayak tadi, entah dari pengawasan orang tua, aksi sekolah, pendekatan diri antara orang tua dan kepada anak, mengarahkan anak-anak ini untuk dan orang-orang ini untuk menjadi jauh lebih produktif, ataupun yang mengarahkan mereka ke jalan-jalan yang bisa membuat mereka meraih prestasi kayak gitu. Karena kalau misal memang ditanya kenapa masih ada sih yang tadi udah aku bilang, selain karena culture, karena bisnis juga gitu. Jadi memang bakal akan terus ada. Jadi gimana caranya aja kita sebagai manusia, sebagai orang punya pendirian diri dan bisa juga berguna akan orang lain kayak gitu. Oke, Kak Nafa. Terakhir nih pertanyaannya dari aku ya. Ini mohon maaf banget tadi ada Kak @idrus_rizl sama ini ada @pr.ipm.smk.mada@sbj. Jangan khawatir teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab malam ini. Jadi kegiatan perlu diketahui bahwa kegiatan dialog teman aksi ini adalah bentuk kegiatan kolaborasi edukasi teman-teman dari CET ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan TC PPIPM. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan banyak lembaga. Untuk yang bulan Agustus ini kita dengan Forum Anak
Provinsi Banten yang kali ini hadir langsung Kak Nafa selaku Duta Anak Provinsi Banten 2024. Nanti mungkin kita akan bergilir gitu ya dengan topik-topik yang kami kira relevan untuk kita bahas dan ringan gitu ya, karena pembahasan kita tidak cukup lama, kurang lebih 60 menit. Tapi karena malam ini seru banget gitu ya, jadi ini lebih dari 60 menit tapi tidak apa-apa ya. Ini kita simak pertanyaan ulasan yang terakhir gitu ya. Sekalian closing statement. Kak Nafa, Kak Munawar, apa sih pesan untuk kita nih, untuk kita yang pertama, kita yang sebagai perokok pasif yang terdampak secara tidak langsung oleh perokok aktif, dan pesan untuk para anak maupun pelajar dari sisi Kak Munawar nanti bisa menyampaikan dari sisi pelajar, Kak Nafa bisa menyampaikan dari sisi anak, pesan untuk mereka yang terlanjur menjadi korban. Kami anggap bahwa kami dari pegiat TC, pegiat tobacco control, menganggap bahwa mereka yang merokok itu adalah korban, ya, korban mereka baik anak maupun pelajar yang menjadi korban industri rokok gitu ya, yang telah lebih dahulu merokok gitu. Silakan Kak, mungkin aku ngawalinya dari Kak Nafa dulu. Sekalian closing statement Kak. Oke, closing statement dari aku manggil teman-teman itu pecil-pecil Banten Kak. Jadi sekarang pecil-pecil pelajar Ahmad Dahlan itu gimana Kak manggilannya aku? Teman aksi. Oh oke. Teman aksi aja berarti ya Kak ya. Yeah. Kalau gitu teman-teman aksi, para pecil-pecil Banten dan anak-anak Indonesia. Untuk dari aku sendiri sih nggak panjang ya, karena menurut aku nggak ada yang namanya kata terlambat di kehidupan ini, nggak ada yang namanya hancur, nggak ada yang namanya gagal dan sebagainya. Yang ada itu pelajaran, karena setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan, dan setiap hal yang memang sudah terjadi itu adalah bagian dari pelajaran kehidupan sendiri. Jangan pernah malu dan jangan pernah takut akan apa yang sudah terjadi, atau jangan pernah takut juga untuk mengeksplor, karena rokok ini memang menjadi urgensi anak-anak maupun para pelajar di Indonesia, dan kita sebagai anak-anak dan sekaligus pelajar juga harus mengupayakan dan juga mencegahnya dari diri kita sendiri dulu, baru ke orang-orang, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nafa untuk closing statement-nya. Mungkin selanjutnya Kak Munawar. Oke, baik Kak Dev, Kak Nafa, dan seluruh teman-teman yang sampai detik ini masih bertahan di live IG kita. Ya, ini saya rasa perlu ada langkah-langkah seperti ini selalu kita hadirkan. Ya, sedikit banyaknya ada yang tersampaikan dan ada yang tersadarkan, ya itu adalah bagian langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, runut dari apa yang menjadi pertanyaan dari Kak Dev tadi sekaligus closing statement, ya rasa-rasanya kita hari ini ya kita yang tidak merokok tapi merasakan dampak daripada rokok itu ataupun perokok pasif ya, yang menghirup udara asap daripada rokok itu ya. Karena begini loh Kak Dev, jadi kadang kita sendiri yang harus istilahnya melimpir gitu loh untuk kemudian menghindari itu, karena kadang mereka suruh mereka ya mungkin kadang kurang sadar gitu loh dengan kondisi yang kemudian memberikan pengaruh yang tidak baik untuk kita ya. Jadi saya rasa perlu penyesuaian diri kita dalam suatu tempat untuk kemudian terhindar dari hal tersebut itu juga. Nah, sembari memberikan tapi ada juga loh yang berani negur langsung. Ada juga sih yang gitu. Nah, itu hebat sih menurut aku. Tapi mudah-mudahan enggak menegur itu tidak terjadi hal-hal yang mungkin memberikan dampak buruk ya, maksudnya dalam arti perselisihan apa. Tetapi ketika orientasi kebaikan, saya rasa biasanya sih kalau cewek negur cowok itu nggak ada soal sih sebenarnya. Justru cowoknya akan ya udah deh aku yang ini. Jadi cewek-cewek itu kadang lebih enjoy aja kan negur kan, lebih enjoy daripada kami yang negur teman cowok kami ya bisa-bisa ya berkelahi gitu. Aduh mekanik. Iya. Jadi saya rasa
peran perempuan hari ini tidak bisa di apa ya nafikan lah terkait dengan hal-hal yang sifatnya strategis itu. Jadi kalian asik. Jadi teman-teman perempuan silakan apa ya menyampaikan hal-hal yang sifatnya ya hanya Anda yang mampu menurunkan apa ya relasi kuasa itu kira-kira begitu maksudnya Ya, oke. iya gitu loh Kak istilahnya. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin sudah jadi korban apa mudah-mudahan korban daripada industri mudah-mudahan dengan hari ini hadirnya kebijakan pemerintah tentunya memberikan ruang-ruang kesempatan untuk apa ya evaluasi muhasabah istilahnya bagaimana kita introspeksi diri untuk kemudian menghindari rokok ini. Nah, kita berpikir bahwasanya hanya orang yang kemudian kita perkaya yang mana orang itu tidak merokok sebenarnya menciptakan rokok ini kan yang disampaikan oleh Kanafa. Tapi kita perkaya mereka dengan uang kita dan kita mendapatkan impactnya secara tidak baik ataupun penyakit yang kemudian kita dapatkan. Nah, saya rasa hal yang kemudian perlu kita sadari, kita hindari bersama. Semoga kita menjadi generasi-generasi 2045 mencapai goal Indonesia emas gitu loh. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih closing yang keren-keren banget dari Kak Nafa maupun dari Kak Munawar. Kakak-kakak semua, baik Kak Munawar maupun Kak Nafa maupun teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini yang bertahan sampai sore hari ini gitu ya, sore hari ini. Terima kasih banget dan kami harap kegiatan ini tidak berhenti di kita-kita aja yang menyimak, tapi bagaimana tadi programnya Forum Anak Banten bersama Duta Anak Provinsi Banten, ada gerakan turun ke bawah gitu. Begitu juga dengan teman-teman di TC IPM, ada gerakan turun ke bawah, sehingga edukasi yang seperti ini itu tersampaikan secara masif ke teman-teman kita, baik di pelajar Muhammadiyah maupun teman-teman di Forum Anak. Begitu ya Kak? Betul. Mungkin itu salah satu pesan gitu ya dari kami penyelenggara. Dan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, nantikan kegiatan-kegiatan yang serupa, karena saya izin mengulangi lagi bahwa kegiatan teman aksi ini, dialog teman aksi ini adalah bentuk kolaborasi CET ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan TC PP IPM. Nah, untuk yang bulan Agustus ini kami mengundang untuk kolaborasi Forum Anak Provinsi Banten. Jadi ini rutin kegiatan bulanan. Untuk waktunya kapan, insya Allah kita akan posting gitu ya untuk kegiatannya, untuk waktunya, temanya apa. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan pertanyaannya dijawab pada sore hari ini, nanti bisa ditanyakan kembali pada sesi-sesi berikutnya. Dan pengumuman tadi kan di awal sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa kami akan memberikan door prize untuk 3 penanya dengan yang paling unik gitu ya. 3 penanya yang paling unik, nanti silakan akun-akun berikut ya, admin akun berikut silakan menghubungi atau men-DM gitu ya, meng-DM @CET-ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk selanjutnya proses administrasinya, door prize-nya gitu ya. Ada 3, yang pertama @opelia.prize. Mana nih Kak Opel? Kak Opel, Kak Opel, mau lihat koplopnya dong Kak Opel. Oke. Terus yang kedua ada k@a.m.i.r.i.l. Mana nih Kak? Kak Amiril? Mau lop-lopnya dong Kak? Amiril. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ada @ini_vina Raul, double R, Raul. Ya, nanti untuk 3 akun, admin akun tersebut silakan
menghubungi DM kami @chat_ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk selanjutnya kita proses door prize-nya gitu ya. Dan untuk semuanya secara keseluruhan nantikan obrolan-obrolan dialog ringan ini dan setiap bulannya bentuk kolaborasi kegiatan dari chat_ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan TIS IBM. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Munawar, terima kasih Kak Nafa untuk obrolan malam ini. Obrolan yang sangat seru. Ini sampai melewati waktu batas dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat aku tanyakan terus sendiri karena aku ngelis beberapa pertanyaan yang juga terlewatkan. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya, atau yang mau lanjut aktivitas, yang mau rebahan silakan rebahan. Terima kasih. Sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Yuk, Bye. bye.